ada beberapa aturan yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tentu dalam slide dan penjelasannya ketika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom chat dulu. Walaupun nanti di pertengahan penjelasan atau di pertengahan presentasi ada session khusus untuk tanya dan jawab, tapi selama penjelasan itu berjalan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Lalu yang kedua, bisa juga untuk menuliskan nama dan nomor anggota IAI untuk keperluan verifikasi. Sepertinya itu saja sebenarnya, sangat ringkas, sangat general, basic. Lalu kita masuk ke agenda. Ada 7 agenda hari ini. Yang pertama adalah kita mencoba untuk menjelaskan latar belakang mengapa kita perlu mengadakan workshop ini. Lalu yang kedua, apa saja persyaratan perpanjangan SKA. Lalu yang tiga ini adalah sesi tanya jawab di pertengahan workshop ini. Lalu yang keempat, apa itu PPKB online. Yang kelima, bagaimana persyaratan apa saja yang diperlukan untuk perpanjangan SKA. Lalu program dari pengurus IAI perwakilan Singapura untuk mengejar, untuk mendapatkan KUM dalam rangka perpanjangan SKA tersebut. Lalu yang terakhir, kita adakan sesi tanya jawab lagi. Sepertinya karena jumlahnya 27, maksudnya medium, tidak terlalu banyak. Jadi saya pikir pada saat di sesi 3 dan 7, kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin bisa kita unmute dan teman-teman bisa langsung bertanya. Untuk sesi 3, karena kita berada di pertengahan diskusi, mungkin yang bisa kita buka hanya untuk 2 pertanyaan saja. Lalu selanjutnya, kalau misalnya ada sisa pertanyaan yang mau langsung ditanyakan, bisa dilakukan di sesi ke-7. Demikian, kita masuk ke latar belakang. Mungkin Pak Alam bisa menjelaskan. Ya, selamat siang, Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu lagi walaupun online. Walaupun agak telat, tapi selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. We just want to let you know that IAI Singapura tetap aktif selama circuit breaker. Kita bersama-sama dengan semua pengurus men-tackle beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai perpanjangan SKA ini. Nah, sekarang kami akan memberikan paparan tentang kenapa dan juga bagaimana cara perpanjangan SKA. Without further ado, saya akan mulai dengan presentasi. Saya akan share screen saya. Kak Fajar, saya boleh share screen? Ya, silakan. Sebentar. Ya, silakan. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan kita tidak akan terlalu lama. Informasinya singkat dan padat, dan mudah-mudahan jelas. Yang pertama, mengenai latar belakang. Kenapa sebenarnya kita memiliki SKA, dan kenapa juga penting bagi kita untuk memperpanjang SKA. Ya, sedikit latar belakang. Di IAI perwakilan Singapura, di Singapura ada 39 anggota IAI yang memiliki SKA. 39 anggota ini tidak hanya anggota IAI Singapura, tapi juga ada anggota IAI provinsi lain yang berdomisili di Singapura juga memiliki SKA. Dari 39 orang ini, 30 orang
akan habis masa berlaku SKA-nya pada bulan November 2020. Dan November 2020 itu 5 bulan dari sekarang. Dari survei yang telah dilancarkan oleh Pak Aristo di WA Group, seperti yang teman-teman tahu, kami mendapatkan beberapa hasil. Hasilnya adalah dari teman-teman yang memiliki SKA, lebih dari 80% berniat memperpanjang SKA. Ini berita baik. Namun yang kurang baiknya adalah lebih dari 60% dari rekan-rekan semua nilai kumnya masih di bawah 100. Dan bahkan ada 5% dari pemilik SKA yang ada di Singapura ini nilai kumnya masih 0. Jadi nanti kami akan jelaskan bagaimana repercussion-nya dari data-data ini. Nah, yang pertama kali latar belakang selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah kenapa penting bagi IAI untuk menjaga anggotanya tetap memiliki SKA. Yang pertama, kalau boleh sedikit bercerita, nanti di sini ada rekan-rekan yang lebih senior juga, ada Pak Firman Saleh dari Majelis Organisasi. Nanti kalau misalkan mau jump in untuk menjelaskan kira-kiranya ada yang mau ditambahkan, boleh. SKA arsitektur yang diproses melalui IAI merupakan kunci untuk menuju Peralatan Arsitektur Indonesia lebih baik dan berstandar internasional. Apa maksudnya? Saya tidak tahu apakah rekan-rekan aware, tapi SKA arsitektur itu bisa diajukan tidak hanya melalui IAI di Indonesia. Ada asosiasi-asosiasi lain yang bisa menerbitkan SKA. Kalau misalkan pertanyaannya, kok bisa? Karena di Indonesia, yang menerbitkan SKA itu bukanlah Board of Architects seperti di Singapura, dan bukan juga IAI, tapi sebuah lembaga yang namanya LPJK. Kalau misalkan rekan-rekan ingat yang tertera dalam sertifikat teman-teman semua, itu sertifikat SKA itu, KOP-nya itu atas nama LPJK. Nah, LPJK ini adalah sebuah badan negara yang membawahi berbagai macam asosiasi profesi di bidang konstruksi. Dan sementara ini, LPJK memberikan kuasa kepada beberapa asosiasi untuk bisa membantu menguruskan SKA arsitektur. Tapi kenapa IAI merasa bahwa IAI lah yang merupakan kunci menuju Peralatan Arsitektur Indonesia yang lebih baik? Karena hanya IAI yang dalam mengurusi anggotanya mendapatkan SKA, IAI make sure bahwa anggotanya memenuhi persyaratan sesuai dengan atau mendekati apa yang distandarkan oleh UIA. Tahun 2017, rekan-rekan di IAI Nasional telah berhasil menggolkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek. Apa pentingnya undang-undang ini? In a nutshell, ketika undang-undang ini sudah berlaku, nanti struktur Pranata Arsitektur Indonesia akan lebih mirip apa yang kita punyai di Singapura. Jadi nanti strukturnya yang mengeluarkan SKA bukanlah LPJK, tapi apa yang dinamakan dengan DAI, Dewan Arsitek Indonesia, yang ekivalen dengan Board of Architects seperti di Singapura. Dan menurut undang-undang ini pula, nanti ketika undang-undang ini akan berlaku, surat keahlian arsitek itu namanya berubah menjadi STRA, Surat Tanda Registrasi Arsitek. Dan persyaratannya pun berubah. Menjadi ada magang 2 tahun, pelataran keprofesian masih tetap ada, dan ada ujian profesi juga. Dan kalau misalkan teman-teman melihat, ini persyaratan ini ekivalen dengan persyaratan menjadi QP di Singapura. Jadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 adalah salah satu upaya dari IAI untuk mensejajarkan level sertifikasi profesi arsitek di Indonesia dengan negara-negara lain di Asia dan dunia. Nanti, jadi itu yang akan terjadi di masa depan. Kapan undang-undang ini akan mulai berlaku, itu masih dalam proses di IAI Nasional dan juga
karena kemarin ada Omnibus Law, proses peraturannya menjadi lebih molor lagi. Jadi let's see. Jangan khawatir karena menurut rencana dari penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 6 tadi, pemegang SKA aktif otomatis akan dikonversi menjadi STRA. Jadi ini kenapa penting bagi teman-teman untuk menjaga SKA-nya tetap aktif. Karena ketika SKA-nya tidak aktif dan nanti harus apply kembali, kita tidak tahu apakah persyaratan yang tadi lebih ribet itu akan kick in. Nah, jadi itulah kenapa kita mengharapkan rekan-rekan semua juga, karena nanti akan ada peraturan yang berubah, berusaha secepatnya atau semaksimal mungkin untuk mempertahankan SKA tetap aktif. Demikian latar belakang kenapa kami merasa penting bahwa teman-teman anggota tetap punya SKA yang aktif, dan juga kenapa juga kami menekankan bahwa it is important for you, untuk teman-teman semua, buat mengetahui apa yang terjadi di masa depan juga soal STRA tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa aja sih persyaratan perpanjangan SKA? Persyaratan perpanjangan SKA ini sebenarnya mudah diakses di website IAI. Ini kami ambil dari website. Persyaratannya di sini ada 7. Yang pertama, mengajukan permohonan dengan mengisi formulir, yaitu standar. Lalu yang nomor 2, mengerjakan sekurang-kurangnya 1 proyek perancangan sejak menerima SKA. Yang 3, mengumpulkan nilai KUM sebanyak 120, membayar perpanjangan SKA, melampirkan tanda lunas, pas foto, KTP, ijazah, dan juga SKA asli. Yang kalau misalkan teman-teman ingat, akhir tahun lalu kita mengejar rekan-rekan semua untuk mengkonversi SKA-nya menjadi SKA online. Sebenarnya apa sih urgensinya kita harus punya SKA online? Urgensinya adalah LPJK, karena sekarang kita masih berhubungan dengan LPJK, memindahkan urusan pengumpulan nilai KUM menjadi sistem online. Dan sistem online ini bisa digunakan hanya oleh para pemegang SKA yang sudah mengkonversi SKA-nya menjadi SKA online. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah melakukannya, sudah mengkonversi SKA-nya menjadi SKA digital. Dan setelah mengkonversi SKA-nya menjadi digital, sekarang kita siap untuk memproses tahap-tahapan untuk memperpanjang SKA. Dan seperti yang teman-teman lihat dalam screen juga, selain pengumpulan nilai KUM, yang lainnya masih diajukan dengan offline. Itu kenapa nanti kita memiliki workshop perpanjangan SKA yang kedua, dan juga kita akan memasukkan berkas secara kolektif. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, konversi SKA online berkaitan dengan PPKB online. Nah, PPKB ini apa lagi nih? PPKB itu adalah program pengembangan keprofesianan berkelanjutan, atau yang biasa kita sebut di Singapura sebagai CPD. Dan nilai KUM yang tadi itu adalah CPD points, dan bahasanya LPJK adalah SKPK. Nah, jadi tolong jangan terlalu bingung. Jadi bahasanya IAI, CPD points adalah nilai KUM. Namun setelah ada SKA online, nanti akan dijelaskan oleh rekan Asep juga, nilai KUM ini bahasa di sistem online LPJK ada SKPK. Jadi CPD points, nilai KUM, SKPK is the same thing. Nah, nilai KUM sendiri itu bagaimana sih sebenarnya cara mendapatkannya? Penjelasan yang lebih lengkap nanti teman-teman bisa klik link yang ada di layar. Ini sebenarnya link yang ada di website IAI. Nah, kalau bisa dibilang cara mendapatkan nilai KUM adalah dengan rekan-rekan mengikuti kegiatan yang di-endorse IAI atau kegiatan-kegiatan arsitektur lain yang kiranya
ikut andil untuk mengembangkan keprofesian atau mengembangkan rekan-rekan sebagai pelaku profesi arsitektur. Ini saya ambil dari website. Jadi kalau misalkan bisa dibagi dalam bagian-bagian yang besar, memperoleh nilai KUM itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kategori penyerapan. Jadi ini adalah ketika kita menyerap ilmu dari orang lain, kalau kita ikut seminar dan lain sebagainya. Nah, ini ada listnya. Ada list seminar kita dapat berapa, diskusi dapat berapa, nonton film bisa dapat berapa, dan lain sebagainya. Lalu kategori kedua adalah kategori pengolahan. Kategori pengolahan ini adalah ketika kita bersama-sama membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang berperan baik atau menimbulkan nilai tambah bagi profesi, seperti menjadi pengurus organisasi, panitia, ikut rapat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kategori pendayagunaan. Ini adalah ketika kita memberikan sebuah materi kepada orang lain yang materinya merupakan sesuatu yang penting untuk mengembangkan keprofesian, seperti menjadi pembicara, menjadi moderator, menulis makalah, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira demikian dulu. Kalau misalkan rekan-rekan ada pertanyaan singkat, saya akan membuka sesi pertanyaan singkat sebelum melanjutkan kembali. Sorry, Mas Fajar, ada pertanyaan nggak ya? Sampai sekarang belum ada di kolom chat. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan langsung di forum ini, bisa ditanyakan. Saya boleh nambahkan sesuatu nggak, Pak Fajar, Pak Alam? Boleh, boleh. Ya, boleh. Tadi kan ngomongin tentang perpanjangan SKA ya. Ya. Jadi salah satunya juga perpanjangan SKA ini juga untuk dapat kita mengajukan untuk registrasi sebagai ASEAN Architect. Jadi kita juga bisa, setelah yang kedua ini kan syaratnya adalah setelah 5 tahun menerima SKA ya. Jadi sesi kedua nanti SKA, kita bisa naik, kita bisa mengajukan sebagai EE. Sorry. Ya, jadi semacam itulah. Jadi intinya kan kita juga bisa sebagai selevel gitu ya dengan arsitek-arsitek Singapura gitu ya. Itu aja sih yang mau saya tambahkan. Ya, dan sebagai tambahan, Mas Firman ini sudah Asian Architect, betul kan, Mas? Ya. Lagian juga sekarang kan kayak syaratnya masih sangat mudah ya. Jadi kayaknya cukup juga membantu teman-teman gitu sebagai motivasi kita semua juga gitu. Maksudnya kita udah di Singapura, akan lebih baik juga kita bisa lebih sejajar dengan arsitek-arsitek di Singapura gitu. Dengan registrasi sebagai ASEAN Architect ini. Itu aja sih. Bisa sedikit dijelaskan brief saja Mas Firman syarat untuk mengajukan Asian Architect dan kemudian apa keuntungannya, apa benefitnya buat si pemegang dikaitkan dengan misalnya kegiatan kita atau pekerjaan kita di kantor di Singapura. Oke. Persyaratannya sejujurnya gue juga nggak terlalu hafal ya semuanya. Cuma garis besarnya adalah kita harus mempunyai SKA selama 5 tahun sejak mendapat SKA pertama. Jadi baru kita bisa apply ke EE itu. Nah, sekarang saya juga kurang tahu update-nya ya. Sepertinya EE sekarang tuh masih diurus oleh orang-orang atau arsitek di Indonesia gitu. Segala aplikasinya gitu. Jadi itu akan lebih mudah gitu loh dilakukan. Dan sisanya adalah seperti SK yang kita punya sebenarnya. Jadi syarat-syaratnya tuh yang saya pikirnya adalah semua kita udah punya sebenarnya. Syarat-syaratnya persis seperti kita mempunyai mengajukan SKA. Ya. Cuma ya itu ada 5 tahunnya itu masalahnya ya.
Terus kebanyakan keuntungannya, dari teman-teman di sini mendapatkan SKA tahun 2017, berarti sebenarnya 2 tahun lagi ya? iya, jadi maksud saya setelah perpanjangan ini kita punya keuntungan itu, maksudnya saya mau nambahkan itu, Hmm. ya kan? Mengapa kita sebaiknya memperpanjang SKA ini gitu? Kalau kita miss atau lewat, selain tadi Pak Alam kan menyebutkan ya akan lebih mudah nanti kalau misalnya di-convert ke STRA ya. Jadi saya cuma menambahkan itu. Nah, keuntungannya gini, kalau yang selama ini kita tahu SKA itu kan register di Indonesia aja ya. Level sebagai Asian sebenarnya itu belum selevel sebenarnya. Jadi dalam arti QP di sini belum mengakui kita yang punya SKA, karena SKA hanya berlaku di Indonesia kan. Nah, EE ini sebenarnya sebenarnya masih satu step lagi. Jadi kalau kita punya EE, kita bisa apply ke selevel dengan QP di Singapura istilahnya kita, atau di Thailand, atau di negara Asia Tenggara ini gitu. Jadi EE persyaratan kita mengajukan lagi, sebenarnya masih ada step lagi untuk menjadi QP di negara Asia Tenggara ini gitu loh. Jadi ya itu aja sih sebenarnya. Jadi selain itu juga kita kalau EE itu mungkin kalau kita lihat arsitek-arsitek di Singapura bahkan juga banyak yang EE ya. Jadi itu sebenarnya satu level kita bisa bandingin dengan mereka secara apa namanya kompetensi kita bisa satu level dengan EE yang ada di Singapura atau EE yang ada di Thailand dan sebagainya. Ya. Itu sih, ya. Terima kasih Mas Firman. Di sini ada 2 pertanyaan dari Mas Andi dan juga Charlie. Saya jawab pertama dulu yang dari Mas Andi ya, Mas. Jadi kalau misalkan melihat di layar, ini screen yang saya sedang share. Di sini persyaratannya sama untuk arsitek Pratama, Madya, dan Utama. Hukumnya sama 120. Lalu pertanyaan kedua untuk Charlie. Panduan rasio maksudnya saya kira di sini sesuai dengan apa yang ada di layar. Di sini bisa dilihat kalau ini memang tabelnya agak membingungkan, tapi cara membaca tabel ini adalah kalau misalkan teman-teman ke websitenya IAI, nanti saya paste di sini ya, yaitu iai.or.id keprofesian PKB Kum. Jadi kalau misalkan kita lihat nomor 7, diskusi tipe A misalnya. Asumsi lama kegiatan efektif 3, indeks 1 3, lingkup IAI nasional 3. This is a bit confusing, but intinya setiap 1 jam kumnya 1 untuk nomor 7 diskusi tipe A. Nah, untuk yang di tipe B dan tipe C pun sama. Jadi untuk rasionya boleh dilihat di link yang barusan saya paste ke chat. Nanti Charlie bisa mempelajari lebih lanjut. Nanti kita diskusi di WA group aja. Nanti biar bisa lebih panjang lagi. Lalu dari Mbak Nita dan Mas Edwin, nanti kita tampung dulu sampai akhir presentasi. Jadi setelah ini kita akan lanjutkan dulu presentasinya. Nanti kita akan sesi tanya jawab pada akhir sesi. Oke ya? Ya, silahkan Lam. Agenda nomor 4. Ya, agenda nomor 4 ini adalah tentang PPKB online. Jadi seperti yang tadi saya telah sampaikan, salah satu kenapa kita harus mengkonversi SKA kita menjadi SKA online, karena akan ada sistem ini. Dan sistem ini sudah berjalan, dan kami ingin nanti teman-teman juga fasih dengan menggunakan sistem ini. Dan berikutnya soal PPKB online ini saya akan serahkan ke rekan Asep. Monggo Kang Asep. Terima kasih Mas Alam. Baik, saya akan share screen saya. Oke.
Jika kita semua sudah melakukan konversi SKA online, maka sertifikat kita akan terlihat seperti ini dengan barcode, kemudian ada foto kita sebelah sini. Langkah selanjutnya adalah kita perhatikan 7 angka terakhir di nomor registrasi kita. Kemudian kita ke portal ppkb lpjk.net, ke portal ini. Jika rekan-rekan belum memiliki akun di PPKB ini, maka registrasi dulu, diklik di registrasi akun PPKB ini. Nanti kemudian tinggal diikuti saja prosedurnya. Kalau misalnya sudah memiliki akun, kita tinggal masukkan nomor kita, username kita, yang mana 7 nomor angka terakhir itu dengan password. Nah, di sini kurang lebih nanti tampilannya seperti ini, dashboard ketika kita masuk, di sini akan terlihat berapa SKPK yang sudah dimiliki, misalnya seperti itu. Nah, maaf Kang Asep, kayaknya screen-nya freeze. Oh, sebentar. Ini yang dilihat sekarang masih halaman 1. Oke, sebentar. Sebentar ya. Saya balik lagi ke halaman 1. Saya share desktop aja. Full screen. Oke, balik ke sertifikat ya. Kemudian 7 angka terakhir, next. Website ppkb.lpjk.net, bisa dilihat di sini. Kalau misalnya belum daftar, klik di registrasi, ikuti prosedurnya. Kalau sudah daftar, masukkan username dan password. Nah, dashboard-nya itu kurang lebih seperti ini. Kalau kita sudah klaim SKPK yang kita peroleh sebelumnya, maka akan muncul di sini. Tapi kita harus klaim. Kalau misalnya kita tidak klaim, tidak akan muncul. Nah, bagaimana cara mengklaim KUM yang sudah kita dapat? Klik di isi buku log ini. Jadi ini semacam live demo lah. Lalu, kemudian klik di isi data kegiatan. Mana ya? Klik di isi data kegiatan. Nah, yang harus disiapkan adalah soft copy dari sertifikat yang diberikan oleh panitia. Dalam contoh ini, dalam live demo ini, yang saya gunakan adalah kegiatan Musper 2019 kita tahun lalu, di mana saya sebagai peserta. Yang perlu diingat adalah nama kegiatan dan tanggal serta tahun. Nah, ketika kita akan mengklaim, ada dua kategori yang harus kita perhatikan. Tapi secara umum, jika kita sebagai peserta, yaitu kategori 1 seperti yang di tabel yang Pak Alam jelaskan sebelumnya, itu biasanya akan selalu di bagian kegiatan yang sudah terdaftar. Oke, kemudian kita klik di sini. Nah, sekarang kita tinggal merecall data dari kegiatan yang sudah terdaftar tersebut. Oke, untuk IAI Singapura, semua kegiatan IAI Singapura akan diregister di bawah IAI Jakarta, DKI. Maka untuk provinsi kita pilih DKI, periodenya kita pilih Juli, karena acaranya di bulan Juli, dan tahunnya kita pilih tahun 2019. Setelah kita masukkan 3 entry tersebut, sistem akan ada pop-up bahwa kegiatan sudah ditemukan. Kita tinggal pencet OK, press OK, dan kita tinggal search kegiatan yang kita cari di bagian nama kegiatan ini. Berikutnya, pull down menunya akan menunjukkan list kegiatan yang terjadi di bulan Juli tahun 2019 oleh DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah nomor 10, Musper. Ketika kita memilih Musper, maka detail kegiatan akan terisi secara otomatis. Kita tinggal, yang harus kita lakukan, memilih peran kita sebagai apa, dalam hal ini sebagai peserta, dan langkah berikutnya adalah mengupload sertifikat yang sudah kita terima dari panitia, apakah itu bentuknya PDF atau JPEG. Jadi kayaknya cuma 2
sama PNG lah. Jadi 3 format ini yang diterima oleh sistem. Kemudian kita klik tambah kegiatan. Maka kegiatan tersebut akan muncul di dashboard kita dengan perkiraan SKPK berapa, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu di beberapa kegiatan sebelumnya juga ada rekan-rekan yang bertindak sebagai panitia, misalnya seperti itu, atau untuk kegiatan-kegiatan arsitektur yang lain, maka dalam hal ini, misalnya saya juga bertindak sebagai panitia di kegiatan Musper IAI ini. Jika saya mau mengklaim KUM yang sama, maka untuk peran saya sebagai panitia, kurang lebih kita pilih yang tambah kegiatan tidak terdaftar. Jadi bedanya di situ ya. Kita klik di sini, maka form kegiatannya kita isi manual. Namun sebaiknya untuk nama kegiatan kita cocokkan atau kita samakan dengan kegiatan yang terdaftar, begitu pula dengan tanggal, jumlah jam kita anggap 1 hari full, kemudian jenis kegiatan, partisipasi dalam pertemuan profesi, itu nanti ada pull down menunya, mudah dimengerti, kemudian kita sebagai kepanitiaan, dan dalam panitia itu kita sebagai apa, kemudian sama kita upload sertifikat KUM yang kita peroleh dari panitia, kemudian kita klik tambah kegiatan. Setelah hal itu dilakukan, maka kegiatan tersebut akan muncul di dashboard kita. Dan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain, tinggal di repeat saja. Kurang lebih seperti itu, sangat mudah sekali. Jadi nanti kalau misalnya 2 kegiatan ini sudah sudah diklaim, maka ketika kita balik ke dashboard yang pertama kali ini, maka jumlah SKPK yang kita dapat akan ada di sini, akan muncul. Kurang lebih seperti itu. Ini teknis dalam pengisian dalam pengisian PPKB untuk mengklaim KUM yang sudah kita peroleh sebelumnya. Baik, seperti itu kurang lebih, Pak Alam. Pak Alam di mute ya. Sorry. Ya, mau menambahkan, jadi kalau misalkan nanti mungkin teman-teman ketika mulai menjajaki sistem online ini nanti akan sedikit kaget, karena kalau misalkan teman-teman tadi lihat, sertifikat yang dipunyai Kang Asep itu KUM-nya disebutkan ada 16. Lalu sementara ketika sudah didaftarkan ada perkiraan SKPK hanya 5 poinnya. Nah, ini adalah hal yang masih dicoba untuk diselaraskan antara IAI nasional dengan LPJK. Sorry, ini ada yang nggak di-mute siapa ya? Sorry, boleh di-mute dulu nggak? Ya. Jadi penting sekali untuk teman-teman bahwa kita konsultasi dengan IAI nasional juga, yang Jakarta, sorry. Bahwa ini Bu, bagaimana dengan perbedaan KUM yang ditaksir oleh IAI dan ditaksir oleh sistem. Dan dari IAI Jakarta mengatakan pada kami bahwa make sure kalau kita punya bukti yang di-upload, ada tulisan KUM-nya berapa. Dan juga make sure selain online ini, selain sistem online ini, teman-teman sendiri membuat log teman-teman sendiri. Jadi ketika bukti-bukti ini sudah dikumpulkan, jumlahnya berapa? Karena nanti akan ada proses ketika perpanjangan, nanti IAI Jakarta dan IAI Nasional akan back and forth dengan LPJK untuk mencocokkan KUM-nya. Jadi bear with us. Kita tahu sistemnya tidak sempurna. Semua orang tahu sistemnya tidak sempurna. Semua orang sama frustrasinya, tapi inilah jalan yang harus kita tempuh. Kita harus make sure buktinya kita punya, kita upload, ada di dalam bukti yang di-upload, angkanya, dan juga kita keep lognya untuk kita sendiri, untuk bukti juga. Jadi, walaupun sudah ada sistem online-nya belum serobust itu, so, yeah, let's do our best.
Oke, so barusan ini adalah PPKB online. Lalu saya akan menampilkan contoh perpanjangan SKA yang kami dapatkan. Ya, ini saya share screen saya. Ini ada sampel perpanjangan registrasi SKA yang kita dapat dari IAI Jakarta. Kalau misalkan teman-teman melihat ini looks familiar karena kurang lebih sama dengan formulir SKA ketika kita mengajukan baru. Tapi syarat-syaratnya berbeda. Syarat-syaratnya kita hanya cukup menampilkan minimal 1 proyek. Ini formulirnya, lalu surat pernyataan kebenaran data, daftar pengalaman kerja. Sebenarnya apa yang dilampirkan di sini itu melebihi apa yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini rekan kita ini menampilkan kontrak juga, saya tidak akan menampilkan kontraknya apa. Dan menampilkan beberapa foto dan juga gambar kerja seperti halnya apa yang kita lakukan ketika apply SKA pertama kali. Nah, ini saya ingin memperlihatkan seperti apa sistem offline kita sebelum sistem online LPJK ini, PPKB online LPJK ini di roll out. Sebelumnya kita hanya butuh untuk melaporkan logbook semacam ini. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan di log sendiri, self report, dan juga dilampirkan bukti-buktinya. Tetapi sekarang karena ada PPKB online, bukti-buktinya diupload secara online dan juga angka-angkanya diinput secara online juga. Saya agak jump sedikit. Tadi ada pertanyaan saya lihat yang bertanya kalau misalkan BCA Academy bisa dilampirkan ke sistem PPKB online atau enggak. Nah, salah satu fungsi dari kegiatan tidak terdaftar seperti yang dijelaskan oleh Kak Asep tadi, itu adalah untuk memasukkan kegiatan-kegiatan yang tidak terdaftar di sistem dan juga mungkin tidak diselenggarakan oleh IAI yang kiranya rekan-rekan merasa layak untuk ditaksir SKPK-nya atau KUM-nya. Hanya ketika kegiatan tidak terdaftar, semuanya tergantung dari apa yang LPJK pikirkan tentang kegiatan itu. Jadi kita tidak akan dapat kepastian apakah in the end kegiatan itu akan diterima sebagai kegiatan berhukum atau tidak. Menurut pengalaman IAI Jakarta, ada yang iya diterima, ada yang tidak juga. Jadi saya tidak akan menggantungkan harapan saya pada kegiatan tidak terdaftar, karena kemungkinannya ya bisa dibilang at most 50-50. Jadi kalau misalkan sekarang nilai KUM-nya masih kecil, diusahakan mumpung sekarang acara semuanya online, ada acara di IAI manapun juga ikut. Karena it's easy, sertifikatnya semuanya online, dan sekarang tidak perlu keluar rumah, tidak perlu transport ke Jakarta, ke Surabaya, atau ke Medan. Semuanya lebih murah dan mudah. Oke, dan saya akan kembali ke presentasi yang tadi. Lalu, apa program IAI Perwakilan Singapura untuk supaya anggotanya mau bisa mengumpulkan nilai KUM yang cukup untuk perpanjangan SKA. Nah, yang pertama, kami sangat mengencourage rekan-rekan untuk tune in ke WhatsApp group IAI Singapura dan juga ke Instagram IAI Singapura, karena ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IAI Singapura dan IAI lainnya, kami akan share di sana.
Dan karena sekali lagi, karena sekarang kegiatannya online, lebih murah dan mudah, tolong kalau misalkan ada kegiatan, ikut. So we can ramp up our KUM quickly. Dan yang kedua, IAI Singapura pun ikut andil juga melaksanakan beberapa kegiatan untuk menambah KUM. Jadi ini, rangkaian kegiatannya kurang lebih seperti yang ada di screen sekarang. Yang pertama, kita adakan workshop pertama yang hari ini. Lalu antara bulan Juni sampai September, kita akan mengadakan talk series. Ini semuanya web-based, webinar, dan juga gratis untuk rekan-rekan semua. Yang ketiga, nanti akan ada workshop perpanjangan SKA 2 di bulan September. Jadi ini kita akan make sure kita ngumpulin data bareng dan kita ngumpulin rapot bareng, basically. Dan nanti di Oktober kita akan mengadakan perpanjangan SKA kolektif. Oktober ini kenapa kita pasang di bulan Oktober? Karena ini 1 bulan sebelum bulan November. Dan kurang lebih yang disarankan paling lambat itu adalah 1 bulan sebelum masa SKA-nya habis. Nah, kemudian berkaitan dengan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang talk series yang akan kita lakukan. Jadi, dari bulan Juni sampai September 2020, kami mengajak rekan-rekan semua untuk ikut andil dan juga terlibat dalam 7 online events yang masing-masing berupa talk dan discussion selama 3 jam dengan 3 speakers masing-masing event. Think about something kayak Pecha Kucha atau TED, tapi ditambah diskusi. Jadi kita tidak perlu punya tema atau kita tidak perlu punya tema atau ideas yang sama antar speaker, tapi lebih seperti mengumpulkan speakernya untuk sebuah festival sharing ide antara anggota IAI Singapura. Kira-kira demikian. Nah, talk series ini kita ingin mengajak teman-teman untuk ikut terlibat tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai panitia, sebagai pembicara, dan juga sebagai moderator. Kenapa? Karena mengaca pada perhitungan KUM, kalau teman-teman lihat di screen, untuk event 3 jam seperti demikian, panitia bisa mendapatkan KUM 12. Sementara moderator pembicara bisa mendapatkan KUM 6. Di situ ada angka 8, tapi 8 itu untuk 4 jam. Jadi untuk 3 jam itu 6. Dan untuk peserta, untuk mengikuti acara 3 jam ini hanya mendapatkan 3. Jadi itu kenapa kami mengajak teman-teman semua untuk ikut bergabung, menjadi pembicara, menjadi moderator, menjadi panitia, dan mengumpulkan KUM yang lumayan dalam waktu yang singkat. Bagaimana caranya? Nah, kalau teman-teman lihat ke sini, ada permutasi, terdapat permutasi. Jadi rencana kami adalah akan ada 7 event webinar dalam 7 minggu, yang isinya ada 3 speaker, 1 moderator, dan 4 panitia. Nah, kalau teman-teman lihat di tabel ini ada A1, A2, A3, A4. Ini maksudnya nanti ketika teman-teman ikut andil, nanti your name will be either A1, A2, atau B2, atau C1, atau dan lain sebagainya. Nah, simulasi di bawahnya, let's say, saya, Alam, ini adalah A1. Berarti week 1 saya fungsinya sebagai speaker, saya mendapatkan KUM 6. Week 2, saya berganti menjadi ketua panitia, mendapatkan KUM 12 sebagai panitia. Lalu 5 week berikutnya mendapatkan masing-masing KUM 3 dikali 5 kali. Jadi total, setelah 7 minggu, kita mempunyai KUM total 33 KUM. I know this is not much, kalau misalkan KUM teman-teman masih di bawah 50. Hanya bisa bila rangkaian kegiatannya digabung dengan rangkaian-rangkaian kegiatan yang diadakan oleh IAI lain, saya kira akan cukup membantu untuk
menambah KUM yang dibutuhkan oleh teman-teman supaya bisa memperpanjang SKA. Nah, rekan-rekan sekalian, this might be much to think about. Tapi jangan khawatir, dengan ada WA Group SKA, nanti kita akan share link untuk materi ini, materi-materi penunjang, dan juga kita akan buka pendaftaran untuk rekan-rekan involved di event ini via WA Group juga setelah event ini berakhir. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa kerjasama, kita semua punya tanggung jawab untuk masing-masing dan juga untuk asosiasi juga supaya kita bisa memperpanjang SKA kita masing-masing. Ya, kira-kira demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekarang sepertinya kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Mulai dari pertanyaan yang mana dulu ya, Mas Fajar? Mulai dari yang pertama setelah sesi 3. Sebentar. Kita sudah sampai di Charlie, dari terakhir Charlie, berarti sekarang ya, Mbak lalu Nita ya? ada Mbak Nita. Kalau sampai miss perpanjangan sekarang, what next? Jadi ketika miss perpanjangan sekarang, nanti status SKA-nya menjadi tidak aktif. Lalu Mbak Nita selama SKA tidak aktif, tidak bisa memakai SKA-nya untuk let's say ikut sayembara atau involve dalam tender proyek pemerintah misalnya. Tapi sementara itu masih bisa terus mengumpulkan KUM dan sampai persyaratannya selesai, dikumpulkan, bisa mengajukan kembali dengan biaya pengajuan baru, bukan biaya perpanjangan. Jadi kalau misalkan bisa diperpanjang sebelum SKA-nya nonaktif, biaya yang dibutuhkan adalah biaya perpanjangan. Kalau misalkan lewat masa nonaktif SKA dan baru perpanjang, nanti biayanya biaya pembuatan baru. Sementara ini kurang lebih seperti itu. Tapi kenapa tadi saya sampaikan di latar belakang ada perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan yang sekarang peraturannya sedang digodok. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan nanti kira-kira bakal miss deadline November pun, secepatnya dikumpulkan syaratnya dan diperpanjang. Karena kita tidak tahu aturan yang baru nanti akan mensyaratkan apa. Gitu ya? Ya. Oke. Berikutnya dari Mas Edwin, bagaimana cara untuk mengecek nilai KUM yang sudah direkord? Ya, mengecek nilai KUM seperti yang tadi disampaikan Kang Asep, ada di sistem online. Dan selain yang online, make sure juga untuk keep your own record. Karena menurut pengenalan IAI Jakarta, nanti akan ada dispute antara IAI dan LPJK itu akan pasti, nanti akan ada back and forth antara LPJK dan IAI. Jadi make sure kalau kita sendiri mengumpulkan bukti dan juga mengumpulkan log kita sendiri. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Rinda, sepertinya relate dengan Mbak Nita ya. Kalau buat yang nilai KUM sampai saat ini kurang dari 120, lalu what next? Ya, what next-nya berarti jika masih kurang dari 120, maka SK-nya akan tidak aktif. Tapi proses pengumpulan masih bisa dilakukan dan bisa diajukan kembali dengan proses perpanjangan, tapi biayanya biaya pengajuan baru ya. Ya, betul. Lalu berikutnya dari Mas Bima, misalnya untuk ikut seminar BCA, apa boleh digunakan CPD point-nya untuk dikonversi sebagai nilai KUM? Sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan, tidak bisa karena masih 50-50 ya, apakah bisa diakui atau tidak. Seperti itu, Lam? Ya, betul. Nah, lalu Mas Bima Aryo juga nanya perpanjangan SKA. Oke, ini ketika ada
info tentang ini dari di Singapura, kami mengajukan ke IAI nasional. Gimana kalau misalkan syaratnya di push 1 tahun. Lalu IAI nasional, sekali lagi karena yang mengurus sekarang masih LPJK, bukan Dewan Arsitek Indonesia. Jadi kita masih harus bernegosiasi dengan LPJK. Dan LPJK tidak memberikan perpanjangan atau pengurangan atau kemudahan perpanjangan SKA karena COVID. Karena mereka berpikir kita sudah punya sistem online, just do it. I know it's not the best thing that we want to hear, tapi itulah kenapa pelaksanaan Undang-Undang Arsitek Nomor 6 Tahun 2017 itu sangat penting, karena dengan penerapan undang-undang tersebut kita lebih punya tangan daripada kita masih harus bernegosiasi terus dengan LPJK. Jadi maaf Mas Bima Aryo, tidak ada perpanjangan atau kemudahan perpanjangan SKA. Tapi seperti yang tadi dijelaskan untuk Mbak Nita dan Mbak Rinda juga, tadi kita masih bisa terus mengumpulkan KUM, hanya ketika lewat masa berlaku, SKA kita nonaktif. Begitu ya, Mas? Ya. Dan itu secara otomatis juga menjawab pertanyaan Mas Bima jam 3.44 BM tentang perpanjangan SKA ya. Jadi tidak ada perpanjangan SKA. Lalu pertanyaan terakhir dari Mas Akbar. Adakah rencana IAI Singapura untuk menggandeng organizer webinar arsitektur dari luar IAI yang bermunculan belakangan ini dengan mengeluarkan sertifikat? Ya. Sebelum menjawab ini, mungkin kita sedikit menyentuh ke talk series itu. Sebelum kita memunculkan ide internal talk series itu, sebenarnya kami dari IAI Singapura juga sudah membicarakan dan lalu menghubungi beberapa narasumber. Sampai saat ini kita sudah punya 6 dalam kantong kita, dan mereka valid. Mereka sudah menyatakan kesediaannya. 6 itu 4 dari Singapura, 1 dari Jakarta, 1 dari London. Dan sampai sekarang pun kita juga sedang berusaha menghubungi teman-teman kita, arsitek yang bekerja di luar Indonesia dan di luar Singapura untuk ikut berpartisipasi menjadi narasumber. Tapi gini, kalau misalnya kita mengadakan acara talk series dan dengan mengundang narasumber, berarti kita semua ini maksimal mendapatkan KUM tuh hanya 2, karena hanya sebagai peserta. Jadi dari situ lalu kita memunculkan ide bagaimana kalau kita membuat sendiri talk series ini dari kita untuk kita, oleh kita gitu. Jadi bisa banyak KUM yang bisa kita kumpulkan sendiri, karena kita juga berfungsi sebagai peserta, kita juga bekerja sebagai panitia dan pembicara dan narasumber. Jadi seperti itu. Jadi balik ke pertanyaan Mas Akbar, Mas Alam, gimana? Ya, rencana IAI Singapura mengenai organisasi webinar sebenarnya menyambung dari apa yang Mas Fajar jelaskan. Kita sudah menghubungi beberapa yang mengorganize, hanya salah satu kendala yang tidak pas dengan kami adalah mengharapkan pemasukan yang bisa ditargetkan oleh mereka berapa. Yeah. Dan itu negosiasi itu yang kami rasa tidak dalam posisi menguntungkan anggota IAI Singapura, makanya kita menetapkan untuk let's do something yang dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, kalau misalkan teman Mas Akbar nanti tune in ke sosial media kita juga, sebenarnya IAI provinsi lain itu sangat aktif untuk menggandeng organizer semacam ini, dan juga mereka mengadakan event yang bersertifikat dan berbayar.
gitu. Jadi itulah kenapa Mas Akbar kalau misalkan mau menambah-nambah dari apa yang kita adakan, tolong nanti rajin-rajin melihat ke IAI lain nanti dan ikutan walaupun berbayar ya mau gimana lagi gitu. Because this organizer operate as a business, jadi ya begitulah. Ya, itu salah satu kendala kemarin itu saat kita sebenarnya sudah sampai pada level menengah perbincangan, lalu dari sisi yang sana meminta supaya kegiatan kita ini adalah kegiatan berbayar, di mana dari sisi kita IAI Singapura agak sulit. Ini bukan masalah cost-nya ya, bukan masalah cost-nya, tapi lebih ke arah apa ya, bagaimana kita melihat kegiatan diskusi ini, yang sepertinya kok point of view-nya beda, gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya dari situ juga salah satu alasan kami memunculkan acara dari kita untuk kita oleh kita ini. Ya, kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Sekarang kalau misalkan Mas Fajar, kalau misalnya ada yang mau ngobrol, nanya, boleh langsung ngomong aja kali ya? Iya, silakan. Mungkin share screen-nya bisa di-close kali, Lam. Mungkin? Ya. Ya, ini kita buka aja forumnya. Saya nggak tahu apakah kita unmute semua atau jika ada yang ingin berbicara atau bertanya mungkin bisa unmute sendiri. Saya boleh nambahkan lagi nggak? Sorry. Ya, silakan. Boleh, Mas. Mas Kayaknya Firman. idenya bagus banget sih menurut gue. Nah, soalnya seperti yang Fajar sama Alam bilang tadi ya, kalau kita cuma join doang itu kumnya 2 tiap session. Bisa kebayang kalau kita cuma ngikut sebagai peserta aja. Nah, kalau masih 0 berarti kita harus kayak 60 session. Kita harus ikut kan, kayak gitu. Jadi ide tentang untuk kita, dari kita, dan segala macam itu bagus banget. Jadi dari panitia dapat 16 kan ya? Dapat 12. Terus dari panitia lagi, terus jadi dari peserta lagi, udah sekitar satu session bisa dapat sekitar 20 sampai 30 kan? Untuk seseorang punya inisiatif besar itu maksud gue. Itu aja sih yang gue pengen tambahin. Kayaknya kalau kita ngejar buat tiap session 2 gitu bakal lama banget dan bakal banyak sekali yang harus kita hadiri. Ya, dan ini bisa dibikin per grup loh, Mas Firman. Jadi Ya, misalnya grup benar. A, B, C, nanti A, C, B ya terus itu kita akan adakan tiap 2 minggu sekali. Dan IAI Singapura sudah subscribe dengan Zoom Professional Pro. Jadi ya kita bisa maksimalkan, kita bisa pakai. Jadi IAI kan sebenarnya jadi fasilitator aja kan. Iya. Dan setiap acara itu udah langsung terdaftarkan ke IAI Jakarta kan. Karena kan KUM sekarang kan harus terregistrasi kan. Ya, jadi nanti kalau misalkan mau di-elaborate, nanti peran panitia dalam Siap Talk Series, selain organize Zoom-nya, lalu organize speaker-nya, nanti kita akan membuat, setelah setiap kegiatan selesai, kita harus membuat laporan dan juga mengupload kegiatan kita ke dalam sistem. Oke. Ya, jadi ketika kita sudah upload kegiatan kita dalam sistem, di situ udah masuk ke dalam sistem, nanti teman-teman semua bisa log itu semua. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Ada Mas Edwin. Halo. Ya, ini dengan Edwin. Cuma mau tanya aja, mungkin saya
misunderstand. Cuma kalau misalkan untuk diskusi yang dari kita untuk kita dan oleh kita ini, boleh kasih contoh nggak? Misalkan ini nanti pembicaranya itu berbicara tentang apa ya? Atau idenya itu sebenarnya tentang diskusi mengenai apa ya? Arsitektur atau project kah? Atau produk kah? Atau apa ya? Gitu. Itu aja sih, mungkin bisa kasih bayangan ke teman-teman juga. Thank you. Ya, oke, terima kasih Mas Edwin. Kalau misalkan Mas Edwin pernah datang ke Pecakuca misalnya. Jadi kalau misalkan di Pecakuca itu kita punya line up pembicara, dan pembicaranya ini timnya semuanya misalkan timnya sangat umum, misalkan desain. Dan mereka mempresentasikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka anggap penting, apa yang mereka anggap berguna dalam tema besar desain. Nah, yang kita harapkan itu adalah nanti setiap sesi kita bisa punya pembicara yang bisa berbicara tentang apa yang dia apa saja yang menurut dia passionate about, atau apapun yang bisa di-share. Misalkan project boleh, competition entry boleh, lalu ada research boleh, dan juga atau misalkan something that misalkan baru menulis artikel atau apa bisa di-share ke teman-teman semua. Intinya kita apa yang almarhum Ketua Umum Pak Juhara dulu lakukan, katakan adalah kita sebagai profesional ketika kita duduk bersama, kita ada orang yang menyampaikan materi dan ada orang yang menerima materi, dan materi itu berhubungan dengan profesi kita, itu sudah bisa dianggap sebagai kegiatan PKB atau CPD. Jadi it can be anything. Mungkin tidak menjawab juga, tapi yes, it can be anything, but still related to architecture. Itu Mas Edwin. Ya, oke. Thank you. Ya. Kalau misalnya bisa boleh menambahkan bentuk talk series ini juga bisa bermacam-macam. Misalnya nih, saya hanya punya ide saja, misalnya ada 35 orang di Zoom ini, lalu kita bagi 7 gitu mungkin, atau dibagi 5, jadi kita punya 7 grup, atau punya 5 grup, lalu masing-masing grup bisa berdiskusi diri sendiri internal. Grup saya pada minggu ini ingin membawakan tema apa, 3 pembicaranya siapa, moderatornya siapa, lalu ada hostnya siapa, dan yang nanti terakhir siapa yang akan membuat laporan, seperti itu contohnya. Lalu mungkin grup berikutnya punya ide lain, mungkin bisa Pecakuca atau membicarakan hal lain, topik lain, seperti itu. Di mute malam, mute-nya di. Ya, teman-teman, kalau misalkan, maaf ini lagi ada servis aircon, maaf ya, ada suara-suara vacuum cleaner. Jadi kalau misalkan rekan-rekan tidak ada pertanyaan lagi, jadi next step dari hari ini adalah selama seminggu ke depan. Jadi rencana event kita yang pertama adalah 3 minggu dari sekarang. Dalam seminggu ke depan kita akan mengumpulkan teman-teman yang berkenan untuk mengikuti proses talk series ini. Nanti setelah 1 minggu ini, nanti kita akan bagi ke dalam grup pembicara dan grup panitia. Nah, jangan khawatir, karena event yang pertama, panitia akan ditunjuk dari teman-teman yang juga pengurus IAI. Jadi kita akan get the event rolling dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Nanti untuk session berikutnya, kita akan transfer knowledge terus di WA group, dan kita bisa menjalankan acaranya bi-weekly dengan baik ke depannya. Jadi itu next step dari hari ini.
Ya, kira-kira ada lagi? Maaf nih, saya terlambat nih Pak Alam, Ya. baru terlambat masuk nih. Kalau boleh tahu sebetulnya berapa persen sih yang kebutuhan kumnya kurang? Ya, ini ada di awal per ini sekali, di awal presentasi sekali. Sorry, aduh, maaf nih. Saya salah jam, saya pikirnya jam 4 taunya jam 3 ya, telat sejam. Parah. Maaf. Bentar ya. Di-share lagi aja lah. Ya. Ya, ini Kak Rizky. Jadi yang pertama itu, kalau bisa diulang lagi ya, 39 anggota IAI di Singapura memiliki SKA. Ini terdiri dari anggota IAI Singapura dan juga anggota IAI lain yang ada di Singapura. 30 diantaranya habis berlaku November 2020, 5 bulan dari sekarang. Lebih dari 80% berniat perpanjang SKA. Lebih dari 60% nilai kumnya masih di bawah 100, dan ada 5% yang kumnya masih 0. Ya, gitu kondisinya. Ya, paham. Jadi saya, maaf nih, saya jadi cuman merangkum dengan cepat bahwa acara dari kita untuk kita itu bermaksud untuk mempercepat proses pengumpulan kum gitu ya. Betul. Jadi nanti memang difokuskan kepada orang-orang yang 60% ini berarti. Kalau boleh, kalau ini. Yang 39 ini sebenarnya. Ya. Oh, yang 39. Tapi buat Ya. kalau untuk yang sudah cukup kan sebetulnya nggak perlu ya? Nggak apa-apa, makanya kita buka 1 minggu ke depan untuk pendaftaran. Jadi kalau yang tidak merasa perlu, ya bagaimanapun juga masalah SKA ini kan masalah pribadi profesi juga. Jadi kalau yang merasa tidak perlu, kita harapkan semuanya bisa ikut. Tapi kalau yang merasa tidak perlu, tidak apa-apa. Karena sudah cukup misalnya. Sudah. Ini kayaknya Kak Aris udah cukup nih. Oh iya, udah cukup makanya. Udah keluar aja dari grup ini. Oh gitu ya, makasih. Makanya Mas Akbar mestinya lebih aktif dong di kepanitiaan. Iya, saya mau ngomong, saya mau tanya. Jangan aktif di WA aja gitu. Rizky diam lah, Rizky diam. Oke lah, kalau gitu saya mute aja. Ini serius, maaf, bercandaan aja kerjanya. Tadi sempat disebutkan soal acara-acara yang diadain sama IAI di daerah lain yang dipublish ke WhatsApp group ya. Ini di WhatsApp group yang ada di IAI Singapura atau di WhatsApp group lain yang saya harus ikutin juga? Jadi saya ngerti Mas Akbar mungkin bingung karena ada 2 WhatsApp group ya. Jadi ada yang WhatsApp group SKA dan ada WhatsApp group yang umum. IAI Singapura. Nah, event akan kita post di 2 WhatsApp group ini. Okay. Nah, WhatsApp group IAI Singapura itu kita buat karena kita sudah punya rencana untuk talk series ini. Jadi segera diskusi kepanitiaan dan acara akan kita lakukan di WA group SKA yang sekarang teman-teman semua tergabung. Jadi fokusnya itu nanti ke depannya untuk usaha perpanjangan SKA. Nah, untuk event kita akan post di 2 WhatsApp group ini. Dan juga di Instagram account. Jangan lupa di follow ya Mas ya. Nah itu dia, saya nggak aktif di Instagram soalnya. Nah sekarang saatnya Mas. Itu anak saya. 2 pertanyaan lagi, sorry. 1 pertanyaan tadi sempat disampaikan sama Kang Asep sebagai contoh itu kegiatan musyawarah pemilihan ketua dan panitia tahun 2019 ya kemarin ya. Betul. Kalau nggak salah semua pesertanya udah dapat sertifikat, tapi saya cek tadi sertifikat saya hilang, jadi saya agak sedih juga. Itu bisa dikirim lagi nggak supaya saya dapat? Boleh Mas, jadi hubungi aja Mas Yanson ya waktu itu kalau nggak salah. Iya, hubungi Mas Yanson langsung, nanti kita yang proses. Baik. Sorry. Ya untuk teman-teman juga, jadi ini terima kasih mengingatkan juga Mas Akbar. Kalau misalkan ada yang merasa bahwa sempat mendapatkan e-certificate tapi terus hilang, atau ada ternyata email account-nya dihack jadi semuanya hilang misalnya, hubungi kami saja, nanti kita akan proses untuk mengirimkan ulang e-certificate.
Oke. Yang terakhir soal narasumber untuk acara sesi talknya untuk mulai dari Juni sampai September besok itu harus dari internal IAI Singapura kah atau dari luar? Soalnya ada beberapa yang saya lihat di YouTube tuh kan belakangan banyak ya yang ngadain acara sharing yang sebenarnya materinya bagus dari luar IAI sendiri, tapi tanpa sertifikat, tanpa KUM, jadi murni untuk sharing aja yang menurut saya juga cukup potensial buat diajak di sesi-sesi talk seperti ini. Betul, terima kasih Mas Akbar. Itu menjadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Fajar, itu sudah menjadi rencana kita di luar talk series ini. Oh, di luar? Okay. Iya, karena talk series ini kita khususkan untuk internal, karena supaya teman-teman nggak cuma dapat KUM hanya dari jadi peserta, karena itu sangat kecil. Oke. Jadi kita harapkan teman-teman jadi panitia, peserta dan pembicara juga, supaya dapat KUM-nya seperti tadi sudah disimulasikan di screen, bisa dapat 33 7 weeks. Yang kalau misalkan ikut sesi seperti ini, itu 33 itu adalah ikut 11 kali talk. Gitu. Ya. Okay. Jadi yang Mas Fajar sebenarnya jelaskan adalah kita punya potensi untuk, kita sedang rencanakan juga, di luar talk series ini kita punya talk yang biasa, yang pesertanya dari luar IAI dan juga kita di sini sebagai panitia dan peserta saja. Itu yang kita usahakan adalah mix-nya adalah internasional supaya KUM-nya tidak hanya 3 untuk 3 jam. Jadi kalau misalnya kita bisa kita bisa qualified untuk acara kita disebut sebagai acara internasional menurut standar IAI dan LPJK, KUM-nya lebih banyak lagi. Itu kenapa tadi Mas Fajar menjelaskan bahwa kita sedang memburu rekan-rekan diaspora Indonesia di luar negeri untuk bisa sharing atau menyampaikan ilmunya ke kita via IAI Singapura. So stay tune. Nanti mungkin kita bisa, Mas Akbar bisa bantu juga jadi panitia misalnya. Insya Allah, kalau nggak sibuk ya. Oh iya. Nah, jadi panitia. Rizky mau bawel. Bawel. Maaf, sudah cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Akbar. Ya, Mas Fajar gimana, kira-kira ada lagi nggak? Pak Alam, mungkin saya mau nambahin aja ya. Untuk Boleh. acara yang sudah kita kerjakan selama ini ada 3, Musper, kemudian Archifest, dan Somatalk. Kegiatan yang sudah bisa diklaim KUM-nya adalah Musper. Kemudian untuk Archifest dan Somatalk itu masih dalam proses. Jadi FYI untuk rekan-rekan di sini, bisa klaim untuk Musper. Untuk Archifest dan Somatalk nanti akan ada pemberitahuan berikutnya kalau sudah terregister di PPKB online. Mungkin seperti itu, Pak Alam. Terima kasih, Pak Asep. Untuk teman-teman yang lain, sebenarnya kita memperkirakan akan berlangsung mungkin lebih dari 1,5 jam ya. Jadi bisa kita buka terus kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya. Kita sampai 7 menit lagi aja, Mas. Supaya lewat 1,5 jam, supaya bisa dibulatkan sebagai 2 jam, kita dapat KUM 2. Oke. Ya, bisa. Ya, itu saya mau tanya. Workshop ini ada KUM-nya nggak? Workshop ini masuk ke dalam diskusi, Mas, yang tipe A, yang koefisiennya 1 KUM per 1 jam. Jadi, kalau kita bisa nyampe lebih dari 1,5 jam, bisa dibulatkan jadi 2 jam, kita bisa dapat KUM 2. Nggak bisa dibulatin aja, Mas? Iya, jadi tolong 1,5 jam jadi 2 gitu. Iya, 1,5 jam jadi 2, betul. Jadi kita tinggal 6 menit lagi nih. 6 menit lagi kita bisa dapat KUM 2. Besok ngobrol-ngobrol lagi gitu kan? Iya, maaf, Mas Akbar, ya, Pak tolong. Akbar gitu, gimana? Ya, Mas Akbar daripada ngobrolnya di WA, nanti dibikin Zoom aja, Mas Akbar gimana? Iya. Kalau Mas Akbar keyboard warrior masalahnya. Kalau gitu itu mengusir secara halus ya itu. Jangan, Bar. Jangan. Tetap aja di sini, kita masih 5 menit lagi, atau 6 menit lagi.
Bercanda. Maaf kalau suka ngegangguin grup WhatsApp. Ya, mungkin saya mau menambahkan penjelasan Mas Firman kali ya soal ASEAN Architect. Jadi kalau misalkan kita mau buka-bukaan gitu, teman-teman kita dari negara lain di ASEAN Architect itu sebenarnya kesel gitu dengan Indonesia karena mereka itu persyaratan jadi QP-nya itu sudah semakin dekat ke apa yang distandarkan oleh UIA. Sementara ini kita belum. Tapi kita sudah sama-sama bisa mendapatkan ASEAN Architect. Jadi IAI itu di tengah peer-nya di antara asosiasi lain di negara lain, itu sebenarnya ditekan supaya secepat mungkin bisa menyejarkan standar perolehan QP-nya atau SKA-nya sejajar dengan negara-negara lain. Dan yang sebenarnya paling sulit itu adalah syarat pendidikan 5 tahun. Saya tidak tahu terus terang ketika nanti undang-undang nomor 6 ini sudah diberlakukan, apa persyaratan 5 tahun ini artinya bagi kita semua yang punya SKA tapi kemudian tidak aktif SKA-nya. Jadi bukan maksudnya menakut-nakuti, tapi there is an unknown future di depan kita gitu, yang mana kita di Indonesia persyaratannya akan diarahkan ke arah standar internasional. Jadi kemungkinan besar standar SKA ini atau perpanjangan SKA pun akan menjadi sulit kalau misalkan dinanti-nanti. Jadi kalau misalkan, sekali lagi saya pesan ke teman-teman, kalau misalkan seyogianya tidak bisa mendapatkan semua persyaratan di bulan November atau ketika jatuh tempo, jangan kecil hati, masih bisa diperpanjang terus, tapi kalau bisa dipercepat. Itu sih. Kalau boleh nambahin lagi, Mas Alam. Ya. Sebenarnya kan syarat-syarat perpanjangan SKA ini nggak hanya KUM ya. Jadi ya, ada betul. banyak yang lain tadi harus diisi. Jadi kalau memang KUM-nya belum dapat ya diselesaikan dulu aja persyaratan yang lain gitu. Sehingga nggak ngecek lagi setelah KUM-nya bisa terkumpul 120. Karena ngerjain report atau satu project itu lumayan juga dengan melakukan 13 kompetensi itu. Kira-kira gitu aja sih. Ya, terima kasih Mas Firman. Itu ya tips yang sangat berguna juga. Jadi teman-teman nanti kita akan share link contoh form dan juga apa-apa yang harus diisi ke WA Group. Jadi stay tune, nanti kita akan kasih linknya. Dan teman-teman bisa mulai menyicil, mengumpulkan persyaratan SKA mulai dari sekarang. Ya. Saya boleh tanya ini dengan Edwin. Boleh, Mas, silakan. Ini sebenarnya sih sorry menyimpang sedikit karena kebetulan berbicara tentang ASEAN Architect. Mungkin pertanyaan saya kepada Mas Firman yang sudah menjadi ASEAN Architect. Dua pertanyaan. Satu, ASEAN Architect itu persyaratannya SK Madya atau utama? Terus kedua, setelah Mas Firman menjadi ASEAN Architect, dan setahu saya Mas Firman kan masih di Singapura ya, apakah ada jalur untuk setelah menjadi ASEAN Architect ya, apakah ada jalur untuk diakui oleh BOA Singapura gitu? Itu aja sih. Atau mungkin Mas Firman bisa share juga apa sih keuntungan memiliki ASEAN Architect ini selain penyetaraan di antara arsitek-arsitek di Asia Tenggara gitu. Itu aja. Makasih. Oke. Sebenarnya ASEAN Architect saya dan Pak Mas Rizky ya di Singapura saat ini yang dari Indonesia, dari YAI Singapura. Pertanyaan pertama tadi gimana? Syarat Madya atau utama? Oke. Sebenarnya nggak ada persyaratan itu. Yang persyaratan yang utama adalah Madya, Man. Minimal Madya. Ya, minimal Madya dan mempunyai setelah memiliki 5 tahun memegang sertifikat itu. Sebenarnya kita nggak ada masalah karena hampir semua kan kita Madya ya. Kemudian sebenarnya dari segi pertanyaan kedua, dari segi jalur, dari QP segala macam. Nah, itu buat saya sendiri secara pribadi sebenarnya
terus terang saya nggak punya ambisi untuk menjadi QP di Singapura, jadinya terus terang juga saya tidak memfollow up sebenarnya yang saya punya ini menjadi QP di negara Asia Tenggara yang lain gitu, maksudnya di Singapura atau dimanapun. Jadi terus terang saya juga kurang mengetahui tentang itu. Mungkin Mas Haris bisa nambahin. Sebetulnya juga saya nggak ini banget ya, prosedurnya juga kurang tidak terlalu paham, tapi sebetulnya simpel sih sebetulnya. ASEAN Architect itu kan penyetaraan arsitek Asia Tenggara. Jadi kan sebenarnya biarpun kita pendidikan arsitek dan lain sebagainya bekerja di Singapura, apalagi di Singapura ya, by architect law kita tidak bisa menyebut diri kita sebagai seorang arsitek, technically speaking. Dengan adanya penyetaraan ASEAN Architect, kita itu bisa menyebut diri kita arsitek biarpun kita ada di Singapura. Gitu. Sebenarnya kalau yang kita kejar itu, kalau yang mungkin saya dan Mas Firman kejar itu di penyetaraannya di situ gitu. Tapi mengenai QP itu sendiri itu sebetulnya tetap tidak bisa. Sepengetahuan saya tetap tidak bisa bahwa kita menjadi seorang QP di Singapura dengan penyetaraan ASEAN Architect. Tapi 60. Tapi penyetaraannya itu ada di lebih ke dia tuh kan kalau nggak salah di Singapura ada 2 tier ya, ada registered architect kemudian QP setahun kemudian kan kalau nggak salah ya. Coba kalau ada yang lebih paham mungkin bisa memberikan pembenaran. Tapi jadi kita penyetaraannya ada di situ. Ketika kita mau menjadi QP memang prosesnya itu beda lagi. Bahkan mungkin sebenarnya masih terikat oleh undang-undang architect law di Singapura itu sendiri gitu. Itu setahu saya. Terima kasih. Tapi yang mau saya tambahkan seperti Mas Alam jelaskan tadi ya, banyak kecemburuan dari negara Asia Tenggara lainnya yang mengapa Indonesia sangat mudah. Nah itu yang saya pengen highlight sebenarnya, kesempatan itu sebenarnya mudah banget untuk dapetin EE melalui IAI ini gitu maksud saya. Itu yang memang terjadi. Jadi sebenarnya persyaratan sangat-sangat mudah untuk menjadi EE dengan apply melalui IAI ini. Itu aja sih. Di mute Pak Alam. Sorry. Ya, jadi menambahkan lagi, mimpi awalnya dari ASEAN Architect ini adalah sejalan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi pasar bebas profesional di negara-negara ASEAN. Itu awalnya. Nah, ASEAN Architect ini pun selalu menjadi agenda meeting-meeting Four Nations. Four Nations ini adalah Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia yang rutin bertemu sekitar beberapa bulan sekali. Nah, sebenarnya yang jadi masalah adalah walaupun mimpinya adalah penyetaraan sesama ASEAN, tapi semakin lama semakin disadari bahwa banyak sekali hal-hal yang politis dan lain-lain yang tidak bisa begitu saja membuat pemegang ASEAN Architect bisa berpraktek di sembarang negara di ASEAN. Jadi janjinya dan mimpinya itu kesetaraan, tapi sampai sekarang kita belum tahu kapan kesetaraan itu bisa sesuai mimpinya. Ya kita nggak tahu itu bakal terjadinya kapan. Jadi gitu sih Mas Edwin. But we know it will happen, but we just don't know when. Ya, kita sudah 434. Mas Fajar gimana? Sebelum kita benar-benar tutup, bisa minta tolong ke teman-teman semua untuk merename nama yang tertera di akun Zoom menjadi nama lengkap, sehingga memudahkan menolong kami untuk memverifikasi dan mengisi daftar hadir. Atau nama yang sesuai dengan nama SKA atau anggota IAI.
Ya, sebenarnya sudah lebih dari 1,5 jam, mendekati 2 jam. Ada yang ingin ditambahkan? Ada satu pertanyaan lagi dari Mas Kristianto. Kalau misalkan sampai dengan waktu aktif SK nilai KUM belum cukup SK nonaktif, untuk AA butuh 5 tahun. Apa restart ulang waktu 5 tahun ini untuk SK baru? Mas Kristianto, ini harus kita double check. Jadi terus terang ini satu yang belum kita, ini pertanyaan bagus karena pertanyaan yang belum kita siapkan jawabannya. Nanti kita akan update secepatnya di WA Group. Jadi terima kasih pertanyaannya. Nanti kita akan tanyakan ke IAI Nasional dan juga IAI Jakarta. Kalau boleh nambahin, dari pengalaman saya tidak berpengaruh. Itu lebih ke kapan kita pertama mendapatkan SKA. Karena itu kejadian dengan rekan kita di Singapura. Ada nggak ya di sini sekarang orangnya? Pak Yudi itu sempat SKA-nya sempat berhenti, karena sempat tidak diperpanjang, kemudian diperpanjang lagi sekalian mengurus ASEAN Architect. Kemudian beliau sudah dapat, kalau nggak salah ya, sudah dapat ASEAN Architect-nya. Jadi di Singapura sekarang ada 3 ASEAN Architect. Itu beliau sempat SKA-nya sempat vakum karena sempat tidak diperpanjang. Tapi kemudian diurus ulang, mendapatkan SKA. Kemudian apply untuk AA, itu berhasil. Tapi untuk mendapatkan AA itu harus mempunyai SKA aktif. Gitu. Terima kasih Kak Rizky. Sebenarnya perhitungannya menurut saya mudah ya. Jadi mau nambahin sedikit aja. Kenapa 5 tahun ya setelah mendapatkan SKA? Jadi kita tahu sendiri salah satu, ini gambaran besarnya, saya nggak terlalu tahu tentang detailnya ya. UP di Singapura itu kan jalurnya ada yang bikin logbook segala macam magang, ada yang punya pengalaman 10 tahun kan, dan basisnya interview seperti itu. Jadi basisnya untuk AA ini sebenarnya itu yang kedua. Jadi kita punya pengalaman paling nggak 10 tahun. Bisa kebayangkan kalau dapat SK Madya kita perlu sekira 3-5 tahun ya pengalaman arsitek. Ditambah lagi 5 tahun mendapatkan SKA. Jadi kurang lebih sekitar 10 tahun kita punya pengalaman profesional sebagai arsitek. Nah itu bisa dianggap sebagai intinya kita udah berpengalaman lah dan dapat dikualifikasikan sebagai jalur yang kedua itu kalau kita menempuh QP di negara tertentu di Asia Tenggara. Nah itu pun tadi kan udah dijelasin ada banyak alasan politikal segala macam, banyak yang berbeda-beda juga akhirnya syarat-syaratnya seperti itu. Sih. Silakan teman-teman, jika ingin menambahkan, men-sharing sebelum kita tutup. Jika ingin bertanya untuk agenda atau mungkin agenda kita yang ini atau pertanyaan yang menyinggung dengan ASEAN Architect. Kayaknya ini seru nih, Mas Firman, kalau misalnya kita nanti punya sesi sendiri untuk sharing tentang ASEAN Architect. Bisa dijadikan salah satu topik untuk talk series kita. Pembicaranya Mas Firman, Mas Ariski. Ya, boleh. Boleh. Saya ada pertanyaan, kalau saya ikut talk series ini, tapi saya masukkan untuk bukan untuk perpanjangan yang sekarang, bisa? Kalau saya jadi misalnya ikut jadi peserta atau pembicara atau apapun itu, tapi kan karena CPD saya sudah cukup untuk yang bulan November, apakah bisa saya tabung untuk 3 tahun ke depan? Pertanyaan menarik, Mas Ariski.
Jadi kalau misalkan ini harus kami klarifikasi lagi sama IAI Nasional dan PJK. Cuma kalau menilik ke PPKB atau CPD point yang bertautan dengan periode berlaku SKA. Jadi kalau misalkan seperti halnya proyek lah, kalau proyek yang dilaporkan itu kan proyek yang dikerjakan selama SKA kita berlaku. Begitu juga dengan CPD-nya. Jadi kemungkinan besar mungkin nggak bisa, tapi mudah-mudahan bisa. Nanti coba kita tanyain lagi. Bagaimana? Oke, Mas. Kalau sebelum kami tutup, untuk proses verifikasi, karena ini nantinya akan kami compile menjadi sebuah report yang akan kami ajukan ke IAI Jakarta untuk registrasi KUM. Bisa nggak untuk di teman-teman untuk menyalakan webcam, lalu kami screenshot untuk menjadi sebuah abstensi? Bisa minta tolong untuk teman-teman semua. Udah dadah juga. Boleh. Bentar ya, tunggu semuanya on dulu. Yes. Ya. Mungkin ya, Mas Akbar nggak perlu sisiran dulu, Mas. Oke, di sini ada 2 halaman. Mas Yon sama Mbak Ira belum. Oh, Mas Yon ada 2. Mbak Ira mungkin butuh waktu cukup lama untuk memperbaiki alisnya mungkin. Mas Fauzan? Kamera gue blok, Jar. Mas Yon, Mbak Ira, Fauzan. Aduh, ini nggak ada kamera nih. Mbak Rinda. Oh, nggak ada. Oke. Mas Bima, ada Mas Franciscus. Oke, sebentar ya. Dulu ya. Ini Mas Bima sama Mbak Rinda, kenapa ini? Oke, Mas Bima udah. Mas Fauzan? Maaf, komputer saya nggak ada kameranya. Ya, oke. Mas, oke. Oke, saya mulai ya. Udah semua belum? Mas Fauzan ya, nggak ini ya, nggak respons ya. Oke, nanti di verify lagi aja. Sama satu lagi Mbak Rinda. Rinda diwakili saya aja boleh, Mas. Oke. Kalau satu rumah bisa kepalanya ditongolin, Bim. Siap. Oke, bentar ya. Oke, 1, 2. Satu kali lagi, bentar. 1. Bebas, mau dadah-dadah juga boleh. 1, 2. Karena ini ada 2 page. Oke, terima kasih banyak. Demikian workshop kita hari ini. Terima kasih teman-teman untuk kesediaannya dan waktunya. Karena kita semua sudah bergabung di WhatsApp group, semua pertanyaan atau informasi selanjutnya day by day bisa kita bicarakan di WhatsApp group. Demikian. Presentasi tadi nanti di-share nggak, Jar? Gimana ya? Presentasi yang tadi di-present bisa di-share nggak? Oh, bisa. Ini kami rekam kok. Oh, atau PowerPoint-nya bisa. Slide-nya ya. Iya, bisa, boleh. Paling penting yang Kang Asep tuh. Iya. Oke.
Oke, Mas Fajar. Ya, oke, Kak Eza, ya, teman-teman semua, terima kasih kesediaannya untuk bertemu, meluangkan waktu untuk workshop kita. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, kita masih akan ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Ada talk series, ada webinar yang akan kami laksanakan, dan WhatsApp group. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you. Bye. Thank you.